Saya senang karena walaupun dalam saya bisa menyalurkan aspirasi pemimpin. Harapannya untuk pemimpin baru di Papua tapi juga di kota Jayapura ke depan. Bagi saya sesuai dengan keyakinan siapapun yang menang pasti Tuhan yang menunggu. Ini kita Kota Jayapura maupun Provinsi Papua kita mendukung siapapun yang terpilih. Harapan kami Bapak-Bapak yang akan terpilih sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil kota, mungkin pasti sudah tentu kami mengharapkan perubahan yang baik untuk kemajuan masyarakat Papua ke depan yang lebih baik lagi. Harapan untuk di lapas sendiri ke depan dari pemimpin baru yang memimpin Papua dan Kota Jayapura mungkin. Dan kami harap mungkin bagi gubernur dan wakil gubernur yang terpilih maupun wali kota dan wakil kota yang terpilih ke depannya mungkin perlu ada kerjasama. Karena di sini banyak anak-anak masih yang potensial ya, umurnya masih muda yang kalau keluar nanti pasti mereka sangat produktif sekali. Itu kami harapkan ada punya hubungan kerjasama untuk bisa pembinaan yang lebih bagus kepada mereka, sehingga mereka keluar dari sini mereka sangat produktif dan bagus. Itu yang kami harapkan. Senang sekali bisa memilih, bisa menyumbang suara untuk pemimpin kita di Papua ini. Oke. Harapan dari dirimu untuk pemimpin yang baru di Provinsi dan Kota Jayapura bagaimana? Semoga bisa meningkatkan pembangunan di Kota Jayapura dan Gubernur dan wali kota terpilih kiranya dapat melakukan tugas dan tanggung jawab, dan kiranya suara aspirasi rakyat dapat disalurkan melalui beliau. Saya pemimpin yang baru ini bisa membangun Papua dan bisa melihat kami di lapas Abipura ini. Oke. Ini kita di Lapas Kelas 2 Abipura bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia dan dalam pemilu kada, dan di Lapas Kelas 2 Abipura itu terdapat satu TPS khusus untuk warga binaan dan baik itu narapidana maupun tahanan. Seluruhnya penghuni Lapas Kelas 2 Abipura itu 801 orang. Dan hari ini yang berhak mendapatkan berhak memilih untuk mencoblos baik itu wali kota maupun gubernur itu ada 480 warga binaan pemasyarakatan. Itu DPT-nya, DPTB-nya itu 83 orang. Kita selenggarakan sesuai dengan aturan KPU dengan penetapan apa yang sesuai amanat undang-undang. Dan sudah kita verifikasi seluruh persyaratan itu dengan Dinas Dukcapil, KPU, dengan Bawaslu. Nah, ini semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan. Kita berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Ini masih dalam proses pencoblosan, belum selesai. Dan kami terima kasih juga, ada juga dari yang datang mantau dari kantor wilayah dan juga dari saya memantau bagaimana jalannya pencoblosan pemilu kada ini. Kita pastikan bahwa Lapas Kelas 2 Abipura ini pelayanan itu berbasis HAM. Kami punya kewajiban hukum untuk memastikan bahwa warga binaan di sini hari ini punya hak politiknya disalurkan dengan baik tanpa ada intimidasi. Dan kita juga ingin meminta klarifikasi tentang bagaimana warga binaan di sini difasilitasi. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa pihak lapas itu memfasilitasi proses ini berjalan dengan baik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Lapas kepada kami, Pak Kadariudi. Yang ketiga, kami mau melihat secara langsung suasana psikologi dari warga binaan sini. Apakah hari ini mereka ada di bawah intimidasi atau dan lain sebagainya? Kami juga sudah mendengarkan beberapa. Apakah mereka ini digiring untuk kepentingan politik tertentu? Itu menjadi penting. Saya tadi bertanya kepada salah satu orang, betulkah Anda hanya memilih satu? Dan dia sudah menjelaskan kepada saya bahwa saya hanya pilih gubernur.
bupati yang di Kerom tidak bisa saya pilih. Apakah Anda sudah mengetahui? Saya sudah mengetahui. Yang ini yang kami harus pastikan. Komnas HAM harus memastikan bahwa hak ikut serta dalam pemerintahan dan partai politik itu terpenuhi dari aspek administrasi dan pengetahuan peserta. Dan saya terima kasih kepada Pak Kalapas. Saya bisa melihat langsung suasana ini dan ini baik. Semoga proses ini hasilnya juga bisa dikirim secara cepat. Pilkada ini pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPU yang secara rutin terus-menerus mengundang Kanwil dan UPT Lapas, para Kalapas untuk membahas tentang rekapitulasi data pemilih tetap yang ada di Lapas, termasuk juga berkaitan dengan DPTB. Dan ini menunjukkan bahwa negara menghargai hak warga negaranya dalam proses demokratis untuk warga binaan pemasyarakatan ini bisa menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan memang kita sudah upayakan dari total isi lapas ini 801 ya, karena 2 bebas, 801. Tapi memang ini faktor kendala data identitas diri yang tidak bisa didapati dengan KTP ini yang menjadi sebuah persyaratan ya. Tapi antusias ini sangat luar biasa, di mana warga binaan bisa menyalurkan hak politik mereka dengan baik.